Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama, ASII yang ditutup dengan 6.550 terkoreksi 0,75%. Asing net buy. ASII sama aja antara akumulasi distribusi, seimbang aja lah, beda-beda tipis. Langsung saja ke teknikanya, wah, koreksi biasa. MACD memang dead cross ke bawah. Kalau dilihat pergerakan ASII itu di bawah EMA 20. Coba lihat EMA 60. Nah, ini sinyal kurang bagus sih. Kalau kita lihat secara teori indikator, kalau MA yang kecil, EMA 20 pas di sini nge-cross ke bawah, EMA yang paling besar EMA 60, yaitu tanda-tanda sinyal ke bawah. Tapi belum tentu Bapak Ibu patahkan kalau ISG minggu depan rebound. Balik lagi nih. EMA 20 akan cross ke atas EMA 60. EMA kecil nggak cross ke atas EMA besar. Itu bisa. Makanya saya itu jarang menggunakan indikator. Indikator maksudnya indikator ya seperti MA, EMA 20, EMA 60. Ya tergantung masing-masing lah. Ya, saya jarang gunakan, saya lebih melihat price action dan support resisten yang ditarik garis menyamping. Yang di candle-candle ini aja. Itu makanya Bapak Ibu lihat kok kenapa nggak pakai indikator. Saya sudah menggunakan indikator tuh banyak Bapak Ibu dari awal-awal belajar trading. Tapi setelah makin lama itu bertentangan. Banyak yang bertentangan. EMA 60, EMA 20-nya cross, tapi ada indikator lain naik, sinyalnya naik. Nah itu, jadi semakin banyak indikator tuh akan semakin bingung, ya kan? Saya dulu gitu merasakan. Tapi ya terus coba aja, berusaha mencoba mana nih biar ketemu nih feel-nya. Nah, akhirnya ya seperti itu aja. Saya semakin simple, cuman tarik lihat garis samping udah. Walaupun memang nggak 100% ini bisa cocok dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cocoknya dengan garis indikator MA atau banyaklah indikator nih ya. Ada Bollinger Band, ada Darvas, banyaklah ya kan. Ya kembali lagi ke masing-masing. Saya sih lebih fokus ke chart dan volume aja. Ya tambah-tambah MACD lah. Biar ada sedikit hiasan ya sebenarnya. Biar enggak ya itu ya. Jadi kembali lagi ke ICE, kalau pandangan saya sih ICE tetap bangkit minggu depan. Mantul lah dia dari 6.400 lah maksimal ya, 6.450 koreksinya. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa lihat Bapak Ibu. Volume kecil. Memang MACD dead cross ke bawah, tapi kan masih di atas perbatasan garis 0. Dan kalau Bapak Ibu lihatnya di time frame weekly-nya. Bingung lagi tuh. Time frame weekly-nya belum jebol tuh EMA 20 kan. EMA 60 di bawah nih. Nah, wah belum ya. Nah bingung kan, lihat daily, waduh jebol, udah jelek, udah nggak cross juga. Tapi pas pindah time frame, wah belum ternyata jebol, bingung kan. Nah itu, nanti kalau pakai time frame kecil 4 jam, wah 4 jamnya sudah nggak cross ke bawah nih, sinyalnya memang kuat turun. Belum tentu besok kalau Senin rebound ya, pakai 1 jam. Tuh, wah 1 jamnya sudah mulai sideways, bisa aja ada perlawanan minggu depan rebound di time frame 1 jamnya. Nah, kan makin bingung nggak? Nah, itu memang belajar teknikal nih ya sulit kalau Bapak Ibu menemukan yang pengen pas benar tepat. Tapi ya kembali lagi itu. Di mana cocoknya nanti Bapak Ibu? Apakah pakai time frame daily? Pakai time frame weekly? Pakai time frame 4 jam? 1 jam? Atau per menit? 15 menit, 3 menit, 5 menit, 1 menit. Nah itu. Tapi biasanya kalau untuk swing trade, time frame-nya daily. Jadi belum tentu lah nih jebol nih 6.400. Apalagi potensi ISG tuh menurut saya bullish di Maret. Mudah-mudahan benar ya. Nah itu. Jadi kesempatan Bapak Ibu koleksi kalau tertarik. Tapi ini disclaimer ya. Sekarang itu nggak boleh sembarangan ngomongin saham pom-pom. Karena ya bisa disanksi sekarang. Yang terbaru itu Belvin ya disanksi 5,35 miliar. Ya, karena pom-pom satu saham apa ya?
Sebenarnya salah nggak sih Belvin? Ya kalau secara aturan mungkin salah. Tapi kalau di market nih kita ini kan pengendali uang kita. Harusnya kita tahu. Tuh, ya wajar. Saya tahu juga Bapak Ibu yang pemula pasti kemakan omongannya karena melihat historinya. Wah, saham yang dia omongin pasti naik, pasti naik. Tapi kita harus lihat juga. Ya, kalau di grup Bornet Trader tuh, di grup scalping khususnya ya, karena di grup swing saya tidak merekomendasikan kalau saham-saham yang biasa digerakin oleh Belvin. Ya, kalau di scalping saya kasih tahu tuh bagaimana polanya. Ya, cuman saya udah nggak buka grup scalping ya, jadi grup yang ada aja. Itu saya kasih tahu bagaimana cara cari profit di sahamnya Belvin. Jadi itu aja untuk ASI. Kembali lagi ya, teknik rebound minggu depan. Harapannya itu lanjut auto yang ditutup dengan 2.710 menguat 1,1%. Asing net buy. Auto akumulasi. Auto bagus Bapak Ibu, naik. Udah ini nih kecil kemungkinan kalau false break ya. Artinya supportnya sekarang pakai aja 2.600. Target 3.000 atau minim 2.850, 3.000. Di kapan? Di Maret. Ya, itu. Lanjut. IMAS yang ditutup dengan 1.105 menguat 1,84%. Asing net sell. IMAS akumulasi tipis. Aduh, likuiditasnya lagi tipis nih, kurang menarik ya. Tapi dia di atas 1.100 aman-aman aja lah. Kecuali ini kalau Bapak Ibu yang punya, kalau sampai minggu depan dia jebol 1.080 tutup di bawah itu, ya kalau mau pertimbangkan stop loss. Tapi kalau melihat time frame weekly-nya, doji volume belum kuat. Monthly karena bulan ini kan sisa seminggu. Oke nih, kalau bisa kalau tetap di atas 1.100 sih closing market minggu depan bagus, apalagi di atas 1.200 closingnya. Siap bullish Bapak Ibu di Maret. Kalau pandangan saya tetap saham-saham bullish. Disclaimer ya. Lanjut. IMJS yang ditutup dengan 204 terkoreksi 1,92%. Asing net sell. IMJS didistribusi. IMJS bagus. Selama nggak jebol 200 aman-aman aja. Ingat aja Bapak Ibu, kalau dia gagal bertahan di atas 197 ya, targetnya minggu depan kalau bisa tembus 220 itu makin bagus. Siap-siap swing atas. Lumayan jauh nggak? Lumayan jauh kalau dia naik. Naiknya bisa ke ya minimal 250 lah. Ya minimal. Bahkan targetnya 280. Kita lihat aja perkembangannya ya. IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup dengan 1.020 sama harga penutupan hari 10. Asing net sell. MPMX akumulasi. MPMX bagus. Minggu ini dia membentuk higher low. Tinggal nunggu ngebreak 1.035. Arah 1.100. Harusnya sih Maret 1.100. Ya. Wah kecil dong, cuma 7% nunggu sebulan. Atau 2 minggu, seminggu. Mending saya lihat seperti Jata misal. Atau Bell yang kemarin naik tinggi, yang bisa Jata arah. Bell naik 23% kalau nggak salah, ya kan? Ya kembali ke masing-masing, tergantung psikologis lah. Ya, itu aja. Untuk MPMX masih menarik Bapak Ibu, sabar tunggu aja. Ini juga dividennya rata-rata dari semenjak IPO. Dia ini belum uptrend Bapak Ibu, view-nya ya. Dan juga dari semenjak IPO dia sudah memberikan dividen rata-rata 10% setahun. Ibaratnya jelek-jeleknya nih saham nggak berkembang lah harga sahamnya. Bapak Ibu balik modal tuh dalam 10 tahun. Masa dalam 10 tahun grupnya Pak Saratoga, Pak Sandiaga Uno ini nggak uptrend kan, nggak ada perkembangan logikanya. Tapi kan time frame-nya lebih panjang. Bapak Ibu harus lihat fundamental juga lah. Jangan cuma melihat secara logika aja kan. Ya kita harus kalau niat jangka panjang ya harus bedah lah pelan-pelan Bapak Ibu belajar fundamental. Tapi secara view kalau pandangan saya sih ada potensi bullish lah dia di tahun ini ya. Bakal tembus 1.400 apapun ceritanya kalau saya lihat. Tapi ini kembali lagi Bapak Ibu, disclaimer, ini melihat secara teknikal bisa berubah kapan saja.
Itu ya untuk MPMX. Lanjut. GJTL yang ditutup dengan 1095 terkoreksi 0,45%. Asing net sell. GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikannya GJTL. Oke juga Bapak Ibu, GJTL udah di atas EMA 20 ya, di atas 1080 aman. Nah, gini aja Bapak Ibu simpelnya. Kalau niat dan yakin dengan GJTL, ada insting, ada feeling. Tapi ini disclaimer Bapak Ibu ya, keputusan beli jual di tangan masing-masing. Ya cut loss saja kalau dia jebol 1080, 1070 lah. Paling maksimal 2,5% cut loss. 3% lah, rewardnya keberapa? Rewardnya langsung tarik 1200. Kapan kira-kira? Ya harapannya sih awal Maret ya. Tapi disclaimer belum tentu Bapak Ibu ya. Namanya analisa itu kan bisa salah, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, nah ini seperti ini bisa risk rewardnya. Tuh, cut lossnya mungkin di 1065 lah. Tuh, 2,5%. Rewardnya 10%. Nah, bisa seperti ini kalau tertarik untuk GJTL. Kita bedah dulu bagaimana time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus walaupun volume kecil. Tapi MACD golden cross arah atas kan. Oke lah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan tadi daily-nya juga bagus. MACD sudah golden cross. Peluang besar cenderung ke atas GJTL. Tapi disclaimer. Lanjut. Bird yang ditutup dengan 1750 menguat 0,57%. Asing net buy. Bird akumulasi tipis. Bird siap-siap Bapak Ibu tembus 1800 bullish di Maret. Target Maret 10% aja ya. 2000. Mudah-mudahan jalan ya. Koleksi. Pakai support 1700. Kenapa nggak pakai 1640? Boleh juga atur mana yang Bapak Ibu mau. Nah, mungkin yang lewat handphone kan kekecilan nih. Tolong Bapak Ibu bisa kritik dan saran agar Bapak Ibu juga lebih mudah atau seperti apa videonya ya. Penjelasannya boleh tulis di kolom komentar kritik dan saran. Apakah kekecilan layarnya? Apa catnya? Nah ini kalau saya perbesar seperti ini kan pendek nih. Nggak lihat ke belakang. Nah itu saya lebih suka tuh melihat ke belakang biar Bapak Ibu melihatnya dengan ada view yang lebih lebar. Jangan cuma pendek seperti ini nih karena ya bisa aja sih kalau Bapak Ibu mau. Tapi lebih lebar tuh lebih bagus. Tuh ya. Nah, jadi menarik nggak? Bird menarik, apalagi sudah mau menembus trendline downtrend, cuman belum aman kalau belum tembus 1800. Kalau tembus bullish. Curi start dulu boleh nggak? Boleh. Kalau pandangan saya, kalaupun nggak tembus minggu depan, palingan dia sideways dulu. Awal bulan baru mudah-mudahan tembus 1800 bullish 2000. Ya, Bird. Lanjut. Cepin yang ditutup Dega 4330 menguat 1,4%. Asing net buy. Cepin akumulasi. Cepin bagus perlawanan. Nah, simple seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia besok balik arah lagi Senin maksudnya, jebol 4270, exit paling cut loss 2%. Target kemana? Langsung targetnya Maret. Bapak Ibu targetkan tuh minimal 4600. Ya, risk reward. Nah, dalam trading itu kan harus buat plan. Terusnya tadi berapa? 4260 ya. 4240 aja. Tuh. Target 4600 tuh. Risk reward 1/2. Hampir 1/3. Ya, itu. Jepit. Lanjut. Japa yang ditutup Dega 2380 terkoreksi 4,03%. Asing net buy. Japa didistribusi. Waduh, Japa jebol. Ada yang cut loss. Ya, itu bagian dari trading. Nggak bisa kita hindar. Tapi gimana kalau dia naik lagi minggu depan nih? Ya, itu pembalikan arahnya. Tahu gitu saya nggak cut loss. Setelah melihat kendali, kita harus bereaksi. Bapak Ibu tuh kalau mau bertumbuh dalam trading, biar upgrade skill agar pengalamannya lebih baik, itu harus ikutin plan yang Bapak Ibu buat. Ikutin aja. Kalau memang harus cut loss dulu. Juga indikasinya jelek Bapak Ibu. Kenapa? Wajar kalau cut loss nih. Dia membentuk dead cat bone, low yang lebih rendah dan jebol akhirnya. Ya udah, exit. Tapi bilangnya Maret bisa rebound. Ya kita nggak tahu. Siapa tahu dia turun dulu seminggu ke depan, baru reboundnya dari bawah. Kalau reboundnya dari bawah kan mungkin gak dia ke 3000 lagi. Itu kan bisa berat.
Misalnya. Tapi gimana kalau besok Senin dia rebound balik ke atas 2.500? Ya, itulah pembalikan arahnya false break. Ya, yang seperti ini nih kan. Pokoknya Bapak Ibu tuh ikhlaskan aja kalau memang cut loss. Ya. Kenapa? Karena yang seperti ini nih nggak banyak Bapak Ibu ya. Dari 10 kali jebol support, yang naik tuh paling maksimal 3 kali. 7 kalinya saham-saham terus turun. Itu ya. Mudah-mudahan jelas. Ya itu bagian dari trading lah. Nah, jadi itu aja untuk Japah. Wait and see dulu. Kecuali tiba-tiba besok Senin dia balik ke arah. Atau bagi Bapak Ibu yang belum cut loss, ya bisa tambah di 2.200. Nanti tambah di area ini. Dengan resiko dia terus turun, ya Bapak Ibu akan diseret makin dalam. Kuncinya sabar menunggu. Cut loss itu cuman kuncinya sabar menunggu, jangan putus harapan. Nggak mau cut loss 5% tapi 15% tega dia cut loss-nya. Ada yang seperti itu, coba tulis di kolom komentar. Gara-gara kenapa? Putus harapan. Kelamaan nunggu. Lihat saham-saham yang lain banyak yang naik tergiur. Tapi modal udah nggak ada. Udah ikhlaskan aja lah. Japah cut loss 15%. Beli saham yang baru lagi. Terulang lagi. Bapak Ibu pernah seperti itu, terulang lagi. Nggak sesuai. Karena belinya FOMO, beli saat hijau. Nggak pakai plan analisa. Cuman feeling doang yang dipakai. Beli saat hijau sahamnya. Turun akhirnya. Nggak cut loss lagi. 15%, 20%. Putus harapan lagi. Cut loss lagi. Beli lagi sama yang lain. Pengen membalas dengan cepat. Menggantikan kerugian yang sebelumnya. Itu. Memang seperti itu. Itu sifat dasar kita manusia ya seperti itu. Ya, kita harus lawan. Kita harus berpikir secara ya logika lah. Ikuti pergerakan market. Kalau memang market ke bawah jangan ditahan kalau mau pakai cut loss ya. Itu. Jadi itu aja untuk Japah saat ini wait and see. Tunggu di bawah. Kalau yang belum punya coba lihat di 2.200 2.250. Mudah-mudahan mantul dari situ. Kalau dia balik ke atas 2.500, lihat di atas lagi. Dari 2.500 ke 3.000 20%. Cut loss 5% ya ideal lah. Misalnya nih misalnya ya. Bapak Ibu cut lossnya 5% kemarin. Terus dia rebound ke 2.500. Buy lagi. Kan? Dia naik di Maret sampai 3.000. 18%. Lumayan gak? Potong anggap fee 2 kali jual beli 1%. Jelek-jeleknya lah ya. Tambah kerugian sebelumnya 5%. Artinya 6% cut loss. Ya kan? Kurangin 18%. Artinya Bapak Ibu profit 12%. Logikanya seperti itu ya. Tapi namanya market kan nggak pasti tepat seperti itu. Ya seperti itulah. Ya. Itu. Untuk Japah. Kalau pandangan saya wait and see dulu. Lanjut. Main yang ditutup di harga 780 terkoreksi 0,63%. Asing net sell. Main di distribusi. Main bagus main. Tinggal tunggu tembus 800 bullish di Maret. Kita lihat closing minggu depan di atas 800 bullish di Maret. Target 900 950. Ya mudah-mudahan jalan. Lanjut. SMGR luar biasa naik 7,34% ke harga 3070. Asing net sell. Tuh seperti SMGR nih. Asing aja net sell. Tapi kok bisa rebound? Ya itulah namanya market. Ya kan? Nggak selalu juga pergerakan asing tuh kita bisa sama. Kalau lihat broker semarinya akumulasi. Tapi lihat Bapak Ibu yang jual besar-besar juga. SMGR bagus. Nah nih. Akhirnya mantul juga ya dia. Kalau di grup YouTube saya infokan kemarin. Kalau nggak salah ya minggu kemarin. Saya suruh spek buy SMGR. Hari Minggu ya. Dan harusnya profit ya Bapak Ibu. Target nih 3.500 di Maret. Ini valid gak breakout? Bapak Ibu lihat volume MACD Golden Cross arah atas sudut kemiringan 45 derajat. Harusnya valid. Terlalu lah kalau dia tiba-tiba minggu depan jebol lagi nih 2.880 nya nih. Terlalu lah kalau jebol lagi. Ya namanya market kan bisa aja. Nah ini coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus. Dia berhasil breakout. Harusnya ke atas. Disclaimer ya Bapak Ibu. Itu SMGR menarik diperhatikan. Boleh beli gak sekarang? Boleh cicil aja kalau Bapak Ibu tertarik. Lanjut. INTP yang ditutup dengan 6.550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. INTP di distribusi. INTP disupport Bapak Ibu. Pokoknya gini aja. Kalau dia jebol 6.350 exit. Paling maksimal cut loss Bapak Ibu 4%.
Target keberapa target? Target 7.000 ya. Adalah potensi 8%. Terakhir, SMBR yang ditutup 3286 menguat 1,41%. Asing net sell. SMBR didistribusi. SMBR bagus. Pokoknya yang penting gini aja Bapak Ibu. Jangan jebol EMA 20-nya. EMA 20-nya 278. Nah, kalau dia closing di bawah 278, exit aja udahlah. Paling maksimal cut loss berapa? Paling maksimal 4%. Target ke berapa? Target ke 300-310. 5-7% target. Terdekat. Kalau tembus 300 bullish di Maret. Keberapa? 350, 360. Adalah potensi upset sekitaran 15-20%. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung mau buat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Boneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.